Begitu pula kita sebagai petugas Allah SWT untuk di dunia ini, bagaimana amal agama wujud, bagaimana agama diamalkan, bagaimana agama bisa dipelajari, dimengerti, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT. Kalau kita memiliki perasaan sebagai petugas, coba lihatlah seorang petugas. Kita lihat bapak polisi yang diberi tugas dari atasannya. Mereka tugaskan untuk mendamaikan sebuah daerah yang konflik. Maka tatkala dikasih tugas, maka mereka, bapak-bapak mereka akan mengatakan siap. Walaupun di rumahnya istrinya mau melahirkan, rumahnya sedang bangun belum selesai, mungkin punya sawahnya masih belum panen, tapi tatkala merasa sebagai petugas, diberi tugas oleh atasannya, maka akan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan tunji qailaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslim dan muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, lagi-lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT telah menciptakan kita sebagai manusia, di mana manusia adalah makhluk Allah yang Allah telah ciptakan sebaik-baiknya penciptaan. Allah SWT melengkapi manusia dengan pemikiran, hati, ada otak, akal, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi ingat, manusia yang Allah telah ciptakan dalam sebaik-baiknya penciptaan itu, Allah ancam Allah kembalikan manusia kepada tempat yang paling bawah dalam kehinaan. Bisa bermakna sebagai neraka yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahu. Allah menyatakan bahwa sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya penciptaan. Kemudian kami akan kembalikan manusia ke dalam derajat yang bawah, paling bawah, dalam kehinaan, dalam penderitaan, penyiksaan. Siapa yang selamat? Yaitu orang-orang yang beriman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, beriman terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beramal saleh, amal yang ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk orang yang seperti itu, Allah tetapkan pahala yang tidak akan putus. Kama qala Allah Ta'ala. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah mungkin secara pemikiran seorang ada yang terasa berat,
rasa susah untuk dikerjakan. Tapi bagi orang yang dalam dirinya merasa sebagai hamba Allah, dalam dirinya ada perasaan merasa sebagai khalifatullah, ada perasaan merasa sebagai petugas, maka akan terasa mudah. Bahkan perintah Allah yang berat akan terasa dirasakan seperti hadiah dari Sang Kekasih. Kenapa kita menjadi harus merasa memiliki perasaan sebagai petugas? Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah, sadaqallahu alazim. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di bumi khalifah. Dan ternyata yang Allah ciptakan adalah manusia yang diberi nama Adam. Nabi Adam alaihissalam. Miliki perasaan dalam diri kita, perasa sebagai khalifatullah. Pengganti Allah. Maksudnya menjadi seorang yang bisa mewujudkan hukum-hukum Allah berjalan di muka bumi. Khalifatullah, khalifah bisa juga bermakna pemimpin yang bisa memimpin diri dan umat untuk mengamalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah juga bisa bermakna sebagai petugas yang Allah kirim ke bumi untuk bertugas. Kalau logikanya begini, dalam pemerintahan sebuah negara, seorang presiden telah memimpin sebuah negara. Dalam negara itu ada provinsi-provinsi. Maka untuk mewakili presiden ada satu pemimpin yang namanya gubernur. Itu juga gubernur memimpin provinsi, di bawahnya ada kabupaten-kabupaten. Satu kabupaten ada wakil lagi gubernur lagi. Untuk memimpin di situ namanya bupati atau wali kota. Kabupaten juga di bawahnya ada kecamatan-kecamatan. Maka di kecamatan ada wakil pemimpin atasan yang di kecamatan namanya camat. Begitu nanti kecamatan, seorang camat memimpin satu kecamatan, di bawahnya ada desa-desa atau kelurahan, ada lurah, ada kepala desa. Begitu juga dalam misalkan kepolisian Republik Indonesia misalnya. Ada Kapolri, nanti bawah lagi ada Kapolres, ada Kapolsek, bahkan setiap desa ada Kamtibmas misalkan. Ada petugas-petugas yang menyambung di atas ke bawah. Begitu pula kita sebagai petugas Allah SWT untuk di dunia ini, bagaimana amal agama wujud, bagaimana agama diamalkan, bagaimana agama bisa dipelajari, dimengerti, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT. Kalau kita memiliki perasaan sebagai petugas, coba lihatlah seorang petugas. Kita lihat bapak polisi yang diberi tugas dari atasannya. Mereka tugaskan untuk mendamaikan sebuah daerah yang konflik. Maka tatkala dikasih tugas, maka mereka, bapak-bapak mereka akan mengatakan siap, siap, siap. Walaupun di rumahnya istrinya mau melahirkan, rumahnya sedang bangun belum selesai, mungkin punya sawah, sawahnya masih belum panen. Tapi tatkala merasa sebagai petugas, diberi tugas oleh atasannya, maka akan siap. Luar biasa kesiapan. Lalu bagaimana yang menjamin? Seorang petugas merasa tatkala menjalankan petugasnya, maka keperluannya yakin dijamin oleh atasannya. Keperluannya dijamin oleh yang memberikan tugas. Bahkan keamanannya pun dilindungi oleh orang yang memberikan tugas. Begitu pula ada seorang pegawai kantor pos misalnya. Maka
Semua rumah yang ada surat atau barang yang dikirimkan, didatangi. Istana bisa didatangi. Kantor bupati bisa didatangi. Rumah layak jelata, rumah orang kaya bisa didatangi. Kenapa? Karena sebagai petugas. Kalau ada yang menghalangi, ya akan dibela oleh atasannya, pelindungnya. Kalau tidak mengerjakan tugasnya, bisa dipecat, bisa diganti orang lain. Maka milikilah kita sebagai petugas, merasa sebagai petugas, sebagai khalifatullah di bumi, sehingga kita akan tanggung jawab. Ada tanggung jawab untuk mengamalkan perintah Allah, dan tanggung jawab bagaimana mengajak manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya alaihi wassalam telah mengerjakan perintah Allah, membawa risalah, membawa amanah agama ini yang Allah berikan. Telah sungguh-sungguh diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, pun telah sungguh-sungguh. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in pun telah sungguh-sungguh. Alim ulama zaman dulu pun telah sungguh-sungguh membawa agama Allah, mengamalkan, belajari, mengajarkan, menyebarkan. Lalu kita, umat akhir zaman, kalau ibarat pelari estafet dengan bawa tongkat estafet 4 orang, lari 400 meter gaya cepat. Pelari pertama dengan bawa tongkat telah dibawa dengan lari kencang. Begitu pula kedua, ketiga. Lalu kalau sampai keempat, malah dia duduk santai-santai di pinggir lapangan. Tentu akan bikin kecewa yang pertama, kedua, ketiga, bahkan akan bikin kecewa supporternya, bikin kecewa pelatihnya. Maka kita umat akhir zaman yang sudah tidak ada nabi lagi, punya tugas yang sama yang telah Allah lantik dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk jumpai manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sebagai umat akhir zaman untuk bagaimana ada kesemangatan menyampaikan ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu agama Allah, menyebarkan agama Allah, dan mewujudkan amal agama Allah agar bisa hidup di seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesemangatan seperti ini, sebagaimana kesemangatan yang Allah berikan kepada sahabat radhiyallahu anhum bersama baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka dapatkan gelar radhiyallahu anhum. Semoga ridha Allah juga Allah berikan kepada kita semua. Bahkan surga yang Allah janjikan kepada sahabat, Allah janjikan juga kepada kita. Kenapa? Karena kita mengikuti langkah-langkah mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.